Terpujilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saya beri sesuatu ya, supaya makin kaya. Hari ini saya ke Pugak. Ketika di Kertajati, saya berjumpa dengan anak muslim SD negeri kelas 4. Saya tanya rumahnya mana Pugak. Lalu kalau sekolah berangkatnya jam berapa? 5:30. Dan dia harus jalan kaki paling tidak selama 1,5 jam, entah hujan atau tidak, setiap hari. Yang saya renungkan adalah ini tentang ketekunan berjuang. Saya membayangkan betapa bagusnya kalau yang namanya kelompok-kelompok dalam paroki, tak terkecuali lingkungan, itu juga merenungkan betul bahwa harus ada sesuatu yang dengan tekun kita perjuangkan. Dalam hal apa masing-masing kelompok berjuang dengan tekun. Saya merenungkan itu. Nah, yang penting itu adalah bagaimana kelompok-kelompok itu juga punya ketekunan berjuang dalam hal satu, berdoa bersama. Lalu yang kedua, dalam hal belajar bersama. Nah, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena diberi buku pelajaran yang sungguh bagus. Yang tadi saya katakan, ketika saya pulang dari Pugak, saya berjumpa dengan anak muslim SD negeri kelas 4. Yang setiap hari untuk sekolah dia harus berangkat dari Pugak kurang lebih 1,5 jam jalan kaki, pulangnya jam 5 sore. Bagi saya ini buku pelajaran yang diberikan kepada saya harus seperti ini. Ini caranya kalau lingkungan-lingkungan, kalau kelompok-kelompok yang lain yang ada di paroki mau maju, harus berjuang tekun belajar dan juga harus berjuang tekun berdoa. Ini yang paling dasar kalau kita memang mau maju. Anak itu ternyata berubah maju dari tidak bisa menulis lalu menjadi bisa menulis karena belajar. Dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca karena belajar. Jadi kita harus mengelola supaya kegiatan lingkungan itu di samping berdoa juga belajar. Dijadwal saja. Ada waktunya untuk berdoa bersama, ada waktunya untuk belajar bersama. Saya mau buktikan bahwa kita masih perlu belajar bersama. Tadi kita berdoa rosario. Siapa yang paham tentang apa sebenarnya yang kita jalani ketika kita berdoa rosario? Banyak yang nggak ngerti. Dalam doa rosario itu kita mendoakan syahadat. Apa artinya? Banyak yang nggak ngerti. Ketika kita berdoa rosario, semua juga mendoakan doa Bapa kami. Apa makna dari doa Bapa kami? Banyak yang nggak ngerti. Saya itu mencoba memberi jalan yang sederhana untuk mewujudkan apa yang dipesankan oleh Bapak Uskup. Dan memang itu benar. Itu bukan pandangan Bapak Uskup. Sebenarnya gereja itu memang harus seperti itu. Gereja itu bersinode, berjalan bersama. Berjalan, tapi bukan berjalan di tempat, berjalan maju. Nah, untuk maju seperti apa? Yang sederhana adalah lingkungan harus membuat jadwal. Kapan berdoa bersama, kapan belajar bersama. Bahan belajar itu ada begitu banyak. Bisa soal doa yang biasa kita lakukan yang kita belum memahami, bisa soal mendidik anak, dan lain sebagainya.
Nah, kalau yang soal belajar bersama ini juga membutuhkan saya siap-siap saja untuk membantu. Ingat, kita beriman kepada Yesus, kita mengikuti Yesus, dan Yesus yang kita ikuti itu adalah Yesus yang bahkan oleh para kaum ulama dipandang cerdas. Kita mengikuti Yesus, Yesus yang cerdas. Mengapa Yesus cerdas? Belajar. Jadi sekarang ini nggak cukup hanya dengan mengikuti Yesus. Yesus itu harus kita lihat lebih detail. Yesus yang kita ikuti antara lain adalah Yesus yang cerdas. Maka kalau kita memang mengikuti Yesus, harus ada kegiatan rutin yang mencerdaskan kita. Yang tidak lain adalah kegiatan belajar bersama. Jelas kan? Nah, nanti diatur saja. Saya kasihan kalau lingkungan ini, tapi juga kelompok yang lain sibuk setiap hari berdoa harus hari bersama, tapi kecerdasan kita tuh nggak nambah. Karena apa? Karena nggak ada kegiatan yang meningkatkan kecerdasan. Padahal Yesus yang kita ikuti adalah Yesus yang cerdas, tetapi cerdasnya adalah hasil belajar. Jangan mengatakan kita sulit, bahan banyak. Kalau membutuhkan saya bersedia membantu. Kurang apa? Kita harus rendah hati. Ada orang-orang yang belajar di dunia pendidikan. Sistem yang membuat orang cerdas itu bukan seingatnya. Anak berubah dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Anak berubah dari tidak bisa menulis menjadi bisa menulis. Karena rutin tekun masuk sekolah. Rutin tekun belajar. Jadi kegiatan belajar itu sifatnya tekun. Sekarang yang dibangun adalah bagaimana sistem yang disiplin, bukan yang seingatnya, yang disiplin. Ingat bahwa Yesus yang kita ikuti adalah Yesus yang cerdas. Kita harus mengikuti juga sisi cerdasnya Yesus. Tapi itu hanya akan dimungkinkan kalau lingkungan ini juga punya jadwal yang ketat tapi sifatnya ya kita bisa melaksanakan. Misalnya sebulan sekali, ya memang betul sebulan sekali. Nomor satu yang harus kita sadari adalah kita harus menghidupi sistem yang kuat. Kapan berdoa bersama, kapan belajar bersama, apapun istilahnya. Baptisanlah yang mewajibkan kita untuk mengikuti Yesus, tapi saya pertajam, sikap-sikap karakter Yesus itu harus kita kenali. Jadi kita harus betul-betul mengikuti karakter yang ada dalam diri Yesus. Cerdas, 2, disiplin, komitmen. Kalau enggak seperti itu, berarti Yesus yang kita ikuti, Yesus karangan kita. Pas Benediktus 16 itu Yesus yang palsu. Sudah waktunya kita ini meningkatkan kesungguhan. Sudah waktunya kita meningkatkan keseriusan di dalam mengikuti Yesus. Kita nggak mungkin mengikuti rambutnya. Kita nggak mungkin mengikuti jenis kelaminnya. Nanti semua operasi kelamin. Ya kan? Yang kita ikuti adalah sikap-sikap yang dihidupi oleh Yesus. Bapak Suci Paus Fransiskus itu pernah mengajarkan demikian, bahwa Yesus itu mengajarkan sikap. Sikap-sikap seperti apa yang diajarkan, kita kenali sikap-sikap yang ada dalam diri Yesus. Itulah yang diajarkan. Bagi Yesus, belajar itu kegiatan yang penting. Itu sebabnya aktivisnya Yesus untuk bisa bekerja, dia belajar dulu. Bahkan ketika dia sudah pelayanan, secara berkala juga dikumpulkan, diberi pelajaran. Dan Yesus sendiri, ingat, untuk berkarya juga belajar dulu. Tadi kita berdoanya, peristiwanya yang dipakai peristiwa gembira. Itu peristiwa di mana Yesus belajar. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan di Bait Allah. Di sana Yesus
dikagumi oleh para ulama. Ini bukan orang-orang bodoh nih. Yesus berada di tengah-tengah para kaum ulama. Dan di sana diketemukan Yesus yang cerdas. Jadi sebenarnya peristiwa gembira itu menyadarkan kita. Ternyata Yesus untuk pelayanan di peristiwa terang. Peristiwa terang itu kan peristiwa Yesus mulai pelayanan. Tapi Yesus untuk pelayanan sebelumnya menjalani dulu peristiwa gembira, dikandung sampai kemudian dilahirkan, dibesarkan, dididik. Proses belajar. Yesus sendiri menjalani seperti itu. Nah, jadi kita itu mengikuti Yesus yang bukan hanya meminta para murid belajar, tapi dia sendiri juga menjalani itu. Maka tadi saya mengusulkan, janganlah kita hanya berkumpul berdoa, tapi juga berkumpul untuk belajar. Misalnya pengurus punya komitmen, yuk kita kumpul. Kita kumpul misalnya dijadwal sanggupnya. Kita punya komitmen yang tinggi, kita disiplin yang tinggi. Nah, mau berapa kali? Tapi harus komitmen, mau sebulan sekali, mau 2 bulan sekali, tapi jangan 5 tahun sekali. Lingkungan itu harus menjadi sekolah bagi para pengikut Yesus. Kita tadi mendoakan peristiwa gembira, itu Yesus yang punya semangat tinggi dalam belajar, sehingga di akhir peristiwa gembira, Yesus cerdas. Kalau kita paham betul, kan doa tadi harusnya meningkatkan semangat kita untuk belajar. Karena kita tadi berdoa peristiwa gembira. Itu peristiwa Yesus yang semangat belajarnya tinggi sehingga cerdas. Nah kan normalnya kalau kita paham, kita yang mendoakan juga harus seperti itu kan. Kalau kita nggak seperti itu, ya mungkin hanya mengucapkan doa, bukan doakan. Ini sebagian kecil dari kegiatan belajar sebenarnya. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian kebersamaannya dan doanya diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.